Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua. Bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ibadah tersebut adalah kita memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan dikenal dengan nama atau dengan julukan Syahrud Du'a, yaitu bulan di mana doa-doa kita banyak didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tersirat di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ada yang menarik jika kita mengamati surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Di ayat 183, 184, 185, 187, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Ramadan. Akan tetapi di ayat 186, Allah tidak berbicara tentang puasa dan tentang Ramadan sedikit pun. Di ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat ini berbicara tentang disyariatkannya puasa kepada kaum mukmin dan juga hikmah daripada disyariatkannya puasa, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit, bagi orang yang safar untuk meninggalkan puasa dan membayarnya di hari yang lain. Dan sebagian ulama mengatakan ayat ini berbicara tentang fase pertama dari pensyariatan puasa, yaitu ala takhir, bebas memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian di ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang mendapati Ramadan atau yang menyaksikan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini fase terakhir disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu wajib mutlak, tidak ada pilihan. 186 kita lewati, 187 berbicara tentang batasan puasa, yaitu dari tulu'il fajar, dari terbitnya fajar, sampai dengan ghurubis syams, sampai dengan tenggelamnya matahari. Kulu washrabu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam, lalu sempurnakanlah sholat tersebut sampai malam hari. Nah, yang cukup menarik di ayat 186 Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara tentang puasa dan tidak berbicara tentang Ramadan. Oleh maka itu apa rahasianya? Disebutkan oleh sebagian mufassirin, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab tafsir daripada surat Al-Baqarah, "Inna siyama madinatu ijabati du'a." Sesungguhnya puasa itu adalah tempat dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah ta'ala dzakara hadhil ayah fi asna'i ayatis siyam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyempilkan, menaruh ayat 186 ini di antara ayat-ayat puasa. 183, 184, 185 sampai dengan 187. Dan tengah-tengahnya ada ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku itu bertanya tentang diriku, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelaslah menunjukkan hubungan yang erat antara doa dengan puasa dan Ramadan. Dan ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Haythami rahimahullah taala, ya bahwasanya innallaha ta'ala fi kulli yaumin itqa minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan setiap harinya membebaskan seorang hambanya dari neraka.
Wa inna likulli muslimin, dan setiap muslim da'watan yad'u biha, punya doa yang dia berdoa dengannya, fayastajibu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau mengabulkan doa tersebut. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatu da'watin mustajabatin, ada 3 doa yang mustajab. Dalam riwayat yang lain, la turad, tidak ditolak. Doanya siapa itu? Da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang terzalimi. Kemudian da'watus shaim, yaitu doanya orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah da'watu al-musafir, doanya orang yang safar. Oleh maka itu, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini, yaitu selama 29 atau 30 hari ini, semasa Ramadan ini, kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk berbanyak diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Ya, sebagian ulama mengatakan waktunya dari mulai tulu'il fajar, terbitnya fajar, sampai dengan tenggelamnya matahari. Ini semua waktu yang membentang bagi kita untuk berdoa, dan insya Allah kesempatan untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah as-shaim hina yuftir atau hatta yuftir dalam riwayat yang lain, yaitu orang yang berpuasa sampai dengan dia berbuka. Dalam riwayat yang lain, orang yang berpuasa ya hina yuftir, ketika dia berbuka puasa. Jadi dari mulai dia puasa sampai dengan berbuka puasa, maka itu semua adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan juga kita bisa memanfaatkan sepertiga malam yang terakhir, yaitu di waktu-waktu kita di mana kita sahur, kita gunakan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu ini adalah waktu yang mustajab. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lail, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yad'uni astajib lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga kita bisa memanfaatkan momen yang cukup singkat ini, yaitu bulan Ramadan, dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kami dan doa antum semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, hidayah dan taufiknya untuk bisa melalui Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh predikat orang-orang yang bertakwa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.